Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Ombujaina pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang sosiologi hukum, bertujuan memberi penjelasan praktik hukum serta menguji keabsahan empiris. Kemudian antropologi hukum mempelajari manusia baik dari segi fisik maupun budaya dan sejarah hukum. Pada pertemuan ketujuh ini kita masih akan membahas tentang bidang ilmu hukum, diantaranya politik hukum, filsafat hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum. Pada politik hukum, kita akan membahas tentang 3 titik temuan antara politik dan hukum. Membahas tentang waktu penentuan pejabat hukum, kemudian pembuatan hukum, dan pelaksanaan hukum. Politik merupakan suatu kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan. Sedangkan politik hukum, disiplin hukum yang mengharuskan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat. Ruang lingkup dalam politik hukum itu sendiri, politik membentuk hukum dan politik menegakkan hukum. Filsafat hukum ini merupakan mempelajari hakikat hukum melalui berbagai pertanyaan yang mendasar, melalui sasaran, hukum sebagai gejala umum, kemudian dianalisis dengan pertanyaan yang mendasar, apakah hakikat hukum, apakah dasar mengikatnya hukum, dan mengapa hukum berlaku umum. Psikologi hukum ini mempelajari hukum sebagai perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia. Kemudian ruang lingkup psikologi tentang bentuknya hukum, kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum, perilaku menyimpang, psikologi dalam hukum pidana, dan pengawasan perilaku. Kemudian perbandingan hukum ini the study of principle of legal science by the comparison of a Persian system of law, atau membandingkan dengan cara mencari perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang berlaku dalam satu atau beberapa negara ataupun masyarakat. Manfaat dari perbandingan hukum itu sendiri, yang pertama unifikasi hukum, harmonisasi hukum, mencegah chauvinisme hukum nasional, dan menempuh kerjasama internasional, memahami hukum asing, dan yang terakhir adalah pembaruan hukum nasional. Baik, dari beberapa yang saya sampaikan, ada sedikit kesimpulan yang akan saya berikan, bahwa politik hukum merupakan disiplin hukum yang mengharuskan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat. Kemudian filsafat hukum mempelajari hakikat hukum melalui berbagai pertanyaan yang mendasar. Kemudian psikologi hukum mempelajari hukum sebagai wujud daripada perkembangan jiwa manusia. Kemudian perbandingan hukum yakni membandingkan dengan cara memberi perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang memberlakukan dalam satu atau beberapa negara ataupun masyarakat. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ujian tengah semester dan akan kita lakukan secara online melalui UBL Apps. Selamat mengikuti UTS minggu depan dan dapat mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan dalam konten UTS. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.